kelompoknya Mbak Ira mau sore-sore. Ya kenapa? Kirain punya siapa? Yang kedua punya Mas banget. Dan terus kalau sekarang ada hari itu ininya Mas, ininya Mbak Ira. Nyambung dicoret-coret mau tidak? Tidak. Begitu. Jadi yang kalau sama dengan miliknya kelompoknya Mbak Ira ya. Iya. Kamu bisa. Kok cuma ngambil-ngambil bisa nggak? Kan nggak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Saling menghormati dan menghargai bukannya maupun pendapat dari teman. Sekarang Mas Tirta minta maaf Mbak Ira. Sambil mengucap gimana? Yang bagus? Mbak Ira gimana? Dimaafkan ya. Sekarang kakinya gimana? Sudah lega? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang bahagia Bapak Ibu hebat semua. Di sini kami akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif untuk memenuhi tugas kami dalam CGP Angkatan 10. Nama saya Dulu Maria Ulfa, unit kerja SDN 18, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, di sini biar suasana enak dan tidak tegang. Gimana kalau kita pantun dulu ya sebelum mulai. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Jangan lupa Bapak Ibu tersenyum ya. Selain bahagia ya. Terus di sini kita lanjutkan dengan speaking dulu ya. Saya kalau nanti minta tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam tanpa bunyi. Pengen tahu rekan-rekan Bapak Ibu semua fokus atau tidak ya hari ini? Jangan-jangan hari ini orangnya di sini, tapi nanti malah mungkin pikirannya jalan-jalan, ya? Ya. Bisa kita ulang tepuknya Bapak Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam tanpa tepuk. Oke, nggak apa-apa ini. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi ya. Sebentar. Nah, ini koneksi antar materi. Kita kemarin sudah belajar tentang modul 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Yang keempat modul modul 1.4 budaya positif. Ya, di situ semua nanti kita di sini belajar terkait koneksi antar materi ini untuk menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan selanjutnya. Latar belakang topik yang akan dipelajari, sosialisasi implementasi konsep budaya positif ini dilakukan dengan dilatar belakangi oleh keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam mendampingi murid-murid di lingkungan sekolah dan merubah mindset pemahaman tentang hubungan serta konsekuensi menjadi pendekatan restitusi. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah dengan budaya positif yang baik. Yang kedua, menjadikan disiplin positif dan nilai kebajikan universal
sebagai kebiasaan yang baik bagi murid di sekolah. Yang ketiga, mewujudkan visi dan misi sekolah. Manfaatnya yaitu Bapak Ibu guru semua, satu, untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, menjadi motivasi untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, mampu menjadi sarana untuk menanamkan disiplin positif dan nilai kebajikan pada murid-murid di satuan pendidikan atau di sekolah. Topik yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita lanjutkan tentang budaya positif. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif, kita harus lebih memahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai manusia. Contohnya yaitu satu, pelajar Pancasila yang memiliki iman dan takwa. Yang kedua, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang selanjutnya, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu masih terngiang-ngiang tidak di benak kita tentang lagu pelajar Pancasila yang pernah kemarin waktu itu pernah saya mendengarkan juga sudah dipraktekkan oleh senior kita CGP yaitu Bu Indradi. Minta waktunya sebentar untuk memandu menyanyikan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Terima kasih waktunya dulu ya. Saya setiap hari di kelas 4, saya belajar di kelas 4 itu menghafalkan profil pelajar Pancasila kepada siswa dengan menggunakan lagu yang biasa saya gunakan yaitu lagu becak ini, naik becak. Saya ingin Ramaza berkeliling-keliling kota. Itu ya, coba kita nyanyikan bersama mungkin Mas Bersama-sama ya, biar kita nanti bisa menerapkan di kelas kita masing-masing seperti itu. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh kita sekali lagi yang lebih semangat? Boleh tentunya Bu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjutkan tadi ya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang motivasi internal yang berasal dari dalam, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi internal, motivasi eksternal.
yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tujuan motivasi internal disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, di sini itu sangat penting sekali motivasi yang berasal dari diri, ya. Itu nanti yang akan memberi semangat kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau eksternal ini, kalau sudah memiliki mindset imbalan, nah itu nanti hasilnya beda lagi, ya. Tujuan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita menghasilkan sesuatu dari dalam diri kita, semangat kita bukan karena pengen imbalan, insya Allah hasilnya ya akan berdampak positif pada diri kita sendiri. Gitu Bapak Ibu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, di sini hanya yang berperan adalah gurunya saja berhukuman tanpa memikirkan atau menanyakan kepada murid apa permasalahannya yang dia hadapi di rumah. Ya, ketika melakukan kesalahan, entah itu tidak mengerjakan PR, entah itu lupa pakai atribut sekolah seperti itu, atau pemarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, di sini konsekuensi sangat berbeda nih Bapak Ibu dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu melibatkan murid, ya, melibatkan kedua belah pihak. Jadi ditanya apa, nanti dicari, ditelusuri permasalahannya apa. Kok tidak mengerjakan PR? Apakah orang tuanya terlalu sibuk dengan bisnisnya atau lain sebagainya, seperti itu. Penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Murid akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam, dan ketika tidak mendapatkannya maka murid tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan ini tidak akan berusaha sekeras sebelumnya dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas. Yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara atau penghargaan yang menghukum. Dan di sini yang merasakan hanya yang dihukum. Itu nanti efeknya sangat panjang, tidak hanya saat itu. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua yaitu restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mengerjakan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang kondisi seperti apa yang mereka inginkan. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri serta orang lain. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid ingat dan dipahami, sehingga murid itu mudah mengingat dan mudah memahami oleh semua yang telah disepakati di dalam
kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini bahwasanya keyakinan kelas kita buat di dalam kelas kita masing-masing dengan murid kita. Nanti anak-anak diminta pendapatnya dari masing-masing, kesepakatan yang disepakati bersama yang kiranya itu disetujui, yang nantinya dengan kesepakatan kelas anak-anak memiliki rasa tanggung jawab karena sudah merasa membuat kesepakatan kelas seperti itu. Oke. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, bertahan hidup di sini ya kita kalau ini bertahan hidup kita butuh makan, minum, tempat tinggal, ya sandang pangan, papan. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Pastinya kita sebagai manusia memiliki rasa seperti itu, ingin dihargai, ingin dihormati. Tetapi untuk itu semua, sebelum kita menginginkan itu, kita harus introspeksi diri kita. Kita sudah seperti itu tidak dengan orang lain atau sebaliknya. Penguasaan ya di sini pasti semua orang pengen sebagai penguasa ya, tapi ini tanda kutip penguasaan ya terhadap diri kita, terhadap kelas kita, kalau kita sebagai guru. Kebebasan, nah di sini ya kebebasan kita ke seumpama ikut kegiatan yang positif ya, seminar-seminar, kebebasan kemana-mana. Terus kesenangan di sini bisa juga kesenangan hati kita kalau kita sudah libur panjang, tetapi sekarang kita kalau liburan kelihatannya harus isi dulu ya. Jadi padahal kita itu membutuhkan kesenangan, entah itu healing maupun traveling ke pantai, mungkin dengan keluarga seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kelima ini posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Ya penghukum kita sebagai guru bahwasanya dulu benar penghukum. Sekarang pembuat merasa bersalah, bagaimana anak atau murid kita merasa bersalah atas perbuatannya. Sebagai teman, kalau ada murid yang memiliki permasalahan, kita ajak ngomong baik-baik ya, kita ajak ngomong 2 mata. Biasanya itu anak-anak lebih nyaman ya daripada di audien banyak. Anak-anak itu malah nanti malu. Mungkin sekarang nggak berefek, tapi nanti dampaknya itu sangat berbahaya. Pemantau, kita juga sebagai pemantau bagaimana perkembangan siswa kita terkait dengan hasil tes maupun kreativitas yang dimiliki. Terus selanjutnya manajer ya, manajer itu juga sama memantau juga di situ dan memberikan payung hitam, seumpama memberikan dukungan juga di sini. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya di sini 1 segitiga restitusi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya di sini kalau kita melakukan restitusi harus 1 yang berpegang menstabilkan identitas ya. Kita setiap hari sudah melakukan restitusi tapi itu tidak tahu kalau ini sudah melakukan restitusi. Saya juga sendiri seperti itu waktu belum mengikuti CGP. Ini kan sudah saya pernah lakukan, tapi
belum begitu sempurna nih Bapak Ibu juga mungkin ya seperti itu. Ternyata itu namanya segitiga restitusi ya di sini. Tapi kita yang belum muncul mungkin tentang yang keyakinan yang dibuat oleh murid. Tapi mungkin kalau sudah yang senior itu sudah mengetahui tentang keyakinan, makanya sudah menurut saya sudah tidak asing lagi, karena salah satu rekan-rekan guru kan sudah ada yang cek oh ternyata yang diterapkan mungkin itu oh ya maaf ya sudah menjadi senior ya menerapkan itu namanya segitiga restitusi seperti itu sangat bermanfaat sekali Bu In bagi saya. Setelah itu kan saya memiliki pengalaman ternyata seperti itu gitu. Bagaimana jadinya menyelesaikan masalah itu ya tidak lagi beban, kita mengikuti alurnya saja ya seperti itu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ya, kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid itu sendiri. Kasus kemarin saya menemukan kasus ya melakukan restitusi itu di kelas 3. Waktu itu saya mengisi kelas 3. Sebelum mulai pelajaran, anak-anak itu ada yang langsung ya lapor bahwa hasil karyanya itu mobil-mobilan dari kardus itu loh Bapak Ibu, membuat mobil-mobilan kardus, tapi itu malah dicoret-coret temannya dan dirusak. Di situ anak kelompok perwakilan dari satu kelompok itu melapor dan dirusak oleh Tirta ya, mencoret-coret hasil karya kelompok Ira ya. Nah di situ setelah saya tanya, ternyata yang dilakukan Tirta itu apa alasannya dia mencoret dan merusak punyanya Ira? Malah ini lucu sekali, terjadi salah paham, dikira itu miliknya Bama, padahal nggak tahu itu malah itu miliknya Ira, dikira itu miliknya Bama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kesalahpahaman di situ ya. Sambil dia Mbak Ira ya kecewa dengan kelompoknya, tetapi itu sudah teratasi. Mas Tirta saya tanya kira miliknya Bama, terus kemudian saya untuk minta maaf dan Ira kelompoknya Mbak Ira pun memaafkannya. Di sini itu cuplikan videonya mungkin terkendala dengan teknis ya. Itu Mas Tirta ya saya tanyakan kenapa merusak punya kelompoknya Ira, jadi ternyata itu dikira miliknya Bama. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini ada ya antara Mbak Ira dan Tirta saya lakukan untuk maju ke depan biar mereka itu menyuarakan pendapatnya dan biar kedua antara Tirta dan Ira ini
bisa berkembang lagi seperti biasa. Seperti itu Bapak Ibu Guru semua, terkait dengan permasalahan yang ada di kasus kelas 3 ya. Di sini Bapak Ibu Guru semua, terkait dengan tugas kami tentang diskriminasi antara para CGP angkatan 10, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang dulu ya. Jadi tadi penjelasan tentang disiplin positif yang sudah panjenengan katakan. Saya ingin bertanya ya, mengapa reward berupa barang maupun uang tidak diperbolehkan diberikan kepada siswa dalam penerapan di kurikulum Merdeka ini? Ya, terima kasih Bu In atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik ya. Di sini kenapa reward itu tidak boleh diberikan, entah itu berupa barang maupun uang ya. Karena kenapa ini tidak boleh kalau di kurikulum Merdeka? Karena kemarin itu sudah ada ya dari DNM juga ya, Bapak Ibu sudah mengikuti DNM, ikuti topik-topik yang sudah ada di dalam PMM. Itu dampaknya sangat tidak bagus Bu ini. Dampaknya itu tidak bagus bagi anak, karena dengan reward anak, contohnya mengerjakan pengen dapat juara, kalau di dalam kelas itu nanti yang dapat juara 1 saya akan berikan uang sekian. Nah, anak itu nanti pengennya ya karena sesuatu, punya imbalan saja, tidak berasal dari diri. Ya, motivasi yang tadi saya bahas tentang motivasi internal, ya, motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga itu ya cepat pudar. Kalau nggak ada imbalan ya dia tidak belajar, malas-malesan ya. Tapi kalau ada imbalan, semangat, nanti itu kedepannya tidak bagus ya Bapak Ibu. Itu mungkin itu akan terekam di memori murid-murid kita, bahwa nanti kalau akan mendapatkan sesuatu pasti saya akan berhasil. Belum tentu semua itu tidak akan menjamin ya. Makanya kita sebagai guru, mari kita bersama-sama memberikan memberikan sanjungan apa sama memberikan ya bagus Mas, dan menggunakan kata-kata yang positif seperti itu. Tak mungkin itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak instan Bapak Ibu. Kita proses itu nggak langsung muncul, butuh waktu ya, butuh waktu biar anak itu semangat dari dirinya itu memberikan proses, entah itu nanti dia sama juara di sini karena mungkin masih malas-malasan, mungkin karena usia, nanti dengan usianya yang bertambah rasa tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri sudah berbeda nih Bapak Ibu. Contohnya kayak murid kita ternyata di SMP sudah mulai tampak nih apa yang dimiliki, kreativitas apa yang dimiliki murid-murid kita, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, monggo Gunawan. Menurut Pulau, seingat saya itu keyakinan kelas itu hampir mirip dengan kalau zaman dulu ya Bu ya, tata tertib kelas ya dulu. Cuma sekarang istilahnya keyakinan kelas ya. Yang ingin saya tanyakan dulu, apakah keyakinan kelas itu hanya berlaku pada murid saja atau juga berlaku untuk guru? Itu dulu yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih Bu Nawang atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, di sini keyakinan kelas itu tidak hanya untuk murid saja, ya Bapak Ibu, tetapi untuk
ibu guru semua ya. Kan di situ murid yang mengeluarkan pendapat keyakinan apa saja yang disepakati, terus guru sebagai fasilitator, selain fasilitator juga bisa menerapkan, mengikut menerapkan, karena guru itu dicontoh apa saja yang kita lakukan, anak-anak kita akan mencontoh. Kita itu dari hal yang kecil aja ya, contoh kecilnya saja ya. Waktu itu saya pernah masuk ke kelas 4 Bu, ini Bu, boleh pakai parfum apa ya? Sampai segitu, ternyata itu murid kita itu perhatian ya Bu. Nah, apa saja yang kita gunakan itu dicontoh. Jadi bahaya Bapak Ibu kalau kita harus berhati-hati, ditiru juga sebagai model ya, sebagai model di dalam lingkungan sekolah kita sebagai guru paling perfect, paling bagus, maka kita sebagai guru harus berhati-hati, entah itu dari hal yang terkecil sehingga murid kita itu mencontohnya yang baik-baik saja seperti itu Bunda. Dan itu emang itu harus konsisten, anak-anak saja melakukan, apalagi kita sebagai guru harus yang lebih baik, pokoknya lebih the best kata Bu Putri ya, the best ya, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Lulu atas praktik baiknya yang telah dilaksanakan hari ini. Insya Allah nanti saya bisa mengimplementasikan ke murid-murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Nawa atas pertanyaannya yang nanti kita bisa implementasikan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semua di SDN Sapu Kapuan. Di sini kita sudah sebagai keluarga. Kalau ada yang sakit semua ibarat badan, ada satu yang terus kena luka pasti ikut merasakannya, oke? Jadi untuk kemajuan murid kita tidak bisa hanya dikerjakan 1, 2, 3 orang oleh guru penggerak maupun yang senior, tapi butuh juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya Pak Tarno dan Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan yang hebat-hebat semua untuk mencetak generasi yang sangat luar biasa sehingga bisa bermanfaat bagi bangsa, agama, dan juga nanti akan menjadi suatu catatan amal kita di akhirat, menjadi amal yang baik ya, sehingga bisa menolong kita nanti untuk masuk surga semua. Amin. Amin. Masih ada waktu ini, silahkan yang ingin bertanya, monggo Pak Ivan. Baik, untuk bertanya tadi dengan sampaikan bahwa memberikan suatu hadiah kepada murid sudah tidak dianjurkan karena terbukti tidak malah mendidik, malah menjadi suatu pagar membatasi mereka bahwa motivasi hanya sebatas ketika dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, pertanyaannya gini, apakah ini juga berlaku sebaliknya bagi murid? Katakanlah ketika gurunya ulang tahun ya, murid memberikan suatu hadiah, bahkan terkesannya juga berlebihan, ada kue, kemudian ada bucket dan sebagainya. Ini bagaimana menurut pandangan dulu kaitannya dengan tragedi seperti ini? Terima kasih. Ya Pak Ivan, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini emang lagi viral ya Pak ya, terkait dengan murid-murid memberikan hadiah ulang tahun, entah itu ulang tahun, entah itu hari guru itu ya. Mungkin di situ ya sebenarnya dalam Islam itu ya tidak benar Pak. Seharusnya kan ibaratnya memberatkan, tetapi mungkin ya ada sisi positif juga, anak itu mengucapkan rasa terima kasih lewat hari-hari bahagia Bapak Ibu semua, kayak di hari ulang tahun ya. Tapi itu kalau sama mencukupi biaya dan lain sebagainya itu menurut saya ya nggak apa-apa, tapi ya kadar hadiahnya itu ya sewajarnya, tidak berlebihan. Tapi orang-orang sekarang, murid-murid sekarang itu apa ya, memberikan sesuatu itu ya menurut saya berlebihan ya.
Itu mungkin karena saking cintanya kepada Bapak Ibu guru, anak-anak sehingga memiliki ide untuk memberikan surprise kepada Pak Ivan dengan ulang tahun. Dan di situ kita sebagai nanti yang dikasih juga memberikan doa juga untuk anak-anak kita, malah doanya mungkin lebih barokah karena hati yang kita berikan hadiah itu bahagia itu malah lebih bagus Pak, mungkin seperti itu efeknya ya. Di situ harusnya dalam Islam itu memang tidak boleh berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak disenangi dan disukai Allah, seperti itu Pak. Mungkin baik, jadi saya mengangkat di sini bahwa memang boleh, tapi sifatnya mungkin bisa hanya sebatas ucapan saja, tidak berupa barang yang mana mungkin itu berlebihan kaitannya dengan uang. Semoga saja gini, artinya ketika murid memberikan hadiah kepada guru itu resikonya juga sama seperti yang diberikan guru pada murid. Artinya guru nanti jangan-jangan termotivasi untuk mengajar dengan baik karena dia merasa dia dikasih hadiah. Nah, yang kita takutkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sebisa mungkin bagaimana ke depannya mari kita rubah budaya-budaya merayakan hari-hari besar yang mana itu ternyata malah berdampak pada pemborosan, karena anak kan pasti, apalagi anak kita tahu bahwa uang jajannya hanya seberapa, dia pasti ingin memberikan kita kue tar, karena kue tar saja kue tar kadang saya kemarin malah dapat 3. Nah, satu kue tar saja pasti harganya antara 50 sampai 100 ribu. Nah itu ada 3, belum lagi bakat-bakatnya. Nah itu pasti berat sekali bagi wali murid. Nah mungkin bagaimana caranya? Nah, sekarang pertanyaan lanjutan dulu. Pertanyaan lanjutan dulu itu dulu. Kalau memang itu kita bisa menghindari, kira-kira bagaimana cara kita menginformasikan kepada anak murid dan juga mungkin ke wali muridnya supaya besok lagi jangan seperti itu. Bagaimana kira-kira pendekatan seperti apa yang tidak membuat mereka itu merasa tersinggung mungkin karena kita berikan saran seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Anda? kalau menurut saya terkait hal tersebut biar tidak berkelanjutan ya, kita melakukan pendekatan kepada murid, mungkin diadakan pertemuan khusus pada murid setelah jam pelajaran. Kita ngomong yang baik, kalau itu ngomong dampaknya itu kurang bagus, apalagi terkait dengan ekonomi. Di sini juga saya terpikir juga Pak, seumpama kalau di kesepakatan bersama gimana? Dimasukkan di dalam kesepakatan kelas. Jadi di situ kan sudah ada. Jadi anak-anak bisa mengingat kembali keyakinan kelas. Nanti apabila pokok tidak bukan berarti dia tidak meyakini kesepakatan kelas, Pak Ivan. Selain juga kepada murid juga wali murid, sekarang kan jalannya canggih, kita lewat di paguyuban langsung menginformasikan di situ pemberitahuan yang tidak berlebihan ya, cukup ucapan terima kasih itu sudah bagi kita ya. Kita sebagai guru juga sama, meskipun kita cuma dikasih ucapan, kita juga harus berbangga hati, jangan berkecil hati. Ngajar nanti itu pahalanya nanti nggak di dunia saja Bapak Ibu, di akhirat nanti kita akan menurunnya apa yang kita tanam nanti kita akan bisa memanennya seperti itu ya. Jadi kita lillahi ta'ala, sama ada ucapan terima kasih berarti itu plus ya, dengan plus dari teman dari murid-murid kita. Apabila tidak, kita tidak usah kecewa seperti itu. Kita tetap memberikan ilmu kepada murid, menyalurkan apa yang kita dapat kepada murid sehingga murid kita bisa memiliki budi pekerti yang baik juga. Demikian Pak Ivan. Boleh bertanya dulu? Boleh sekali. Boleh. Sekali lagi. Ya, Pak. Dari paparan Anda tadi, kita mengetahui dari proporsi kontrol. Kita sadar bahwa di antara kita semua berkata masuk saya mungkin berposisi
di antara 5 tersebut tidak selalu sebagai manajer seperti yang jenengan sampaikan. Pasti kita sempat sekali menjadi penghukum atau bahkan menjadi taman saja. Nah, apalagi di era sekarang itu mungkin mulai murid yang di zaman globalisasi semua sudah pegang gadget, sudah pegang HP, dikit-dikit di-upload sosmed, nilai anak di-upload sosmed, anak les di-upload sosmed, guru mungkin di sekolah gurunya begini di-upload di sosmed, semua di-upload di sosmed, tidak hanya yang baik tapi juga termasuk yang buruk. Nah, bagaimana Bu seandainya ini kita coba tidak terjadi, ini hanya sebuah angan-angan saja, jangan sampai terjadi. Bagaimana seandainya suatu ketika ada salah satu guru atau rekan kerja kita atau mungkin kita sendiri itu tanpa sengaja pada suatu kondisi tertentu kita menjadi penghukum, yaitu melontarkan kata-kata tidak pantas, memberikan punishment hukuman pada anak yang berlebihan dan tidak mendidik, kemudian dia tidak terima di rumah lapor orang tuanya karakternya tadi terlalu aktif di media sosial, kemudian diupload, keburukan sudah terjadi, amit-amit sampai tersebar luas gitu. Kira-kira bagaimana ya langkah kita itu untuk mengantisipasi itu? Di satu sisi kita menjaga nama baik sekolah, di satu sisi memang itu kesalahan kita. Coba pendapatnya ini bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya, benar sekali Pak. Itu nanti apa? Menurut saya ya, kembali lagi dengan posisi kontrol sebagai penghukum, apalagi kita sebagai kembali lagi menurut filosofi Ki Dewanto, guru sebagai panutan yang menuntut anak. Pada dasarnya anak itu memiliki sudah seperti kertas yang sudah ada samar-samar nilai. Jadi bagaimana guru mengarahkan murid untuk melanjutkan atau meraih cita-citanya, terus yang terkait dengan perilaku kita, maka kita harus hati-hati tadi. Bagi apapun yang kita lakukan, makanya kita maksimal mungkin untuk mengontrol diri kita sebagai guru atau hukuman, entah itu menggunakan gadget bagi status dan lain sebagainya. Kita harus mencerminkan, oh ya ini seperti ini, mengendalikan emosi kita sendiri dulu Pak, menurut saya dari dalam diri dulu. Nanti oh ya dapatnya kan kalau Bapak Ibu guru hebat pasti sudah mengetahui guru yang bagus bagaimana, dan untuk menyikapi wali murid yang tayang di sosial media sehingga menimbulkan masalah yang ada di sekolah, kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kita melakukan pertemuan, melakukan sosialisasi bahwa dampak dari sosial media itu, gadget itu ya ada dampak positif dan dampak negatif, juga bisa ditontonkan mungkin video-video Pak Ivan terkait hal itu. Jadi nanti oh ya seperti itu, biar lebih mengenal kepada wali murid Pak. Baik, jelas sekali ya, kesadaran diri sendiri kalau di buku dulu, kemudian kalau seandainya sudah terjadi ya, mau bagaimana kita harus melakukan penyelesaian masalah dengan cara pendekatan secara keluargaan. Kemudian dulu seandainya posisi penghukum tadi sudah terjadi, apakah guru yang melakukan kesalahan dia sebagai penghukum itu dilakukan upaya restitusi layaknya seorang siswa? Dalam artian ini kepala sekolah yang berperan, apakah bisa guru direstitusi oleh atasannya atau kepala sekolah? Gimana menurut saya? Kalau menurut saya bisa Pak, menerapkan restitusi ini biar nanti itu tidak terjadi salah paham. Dan Bapak kepala sekolah bisa melakukan restitusi, tapi itu jangan langsung dipanggil saja di dalam ruangan, tidak langsung di audien banyak. Berarti itu nanti biar tidak merasa malu, dan bagaimana kalau ketahuan rekan-rekan bagaimana kalau dipanggil itu kan lebih secara kekeluargaan dan lebih nyaman. Seumpama apa permasalahannya, ya kenapa kok dilakukan, dan harusnya guru itu harus bagaimana. Dan kita kembali lagi tentang aturan-aturan ya yang ada, kita kode etik
sebagai guru seperti apa itu. Dan kepala sekolah di sini bisa Pak dilakukan restitusi yang biar tidak terjadi salah paham, dan di situ biar guru tersebut bisa introspeksi diri, mulai dari ya introspeksi diri. Kalau ya pasti introspeksi diri, oh ya kesalahanku itu seperti ini, kenapa kok ditegur kepala sekolah, pasti ada yang salah. Nggak mungkin kepala sekolah itu memanggil dan melakukan restitusi kalau bapak ibu guru itu tidak melakukan sesuatu seperti itu. Mungkin Terima kasih Bu Lulu atas jawabannya, sangat jelas sekali. Monggo untuk rekan-rekan yang lain. monggo silakan. Saya mau tanya, ini pengalaman saya waktu ngajar ya. Saya mau waktu ngajar bisa memancing anak itu untuk bertanya, berinteraksi. Itu kan biasanya saya pakai, ayo siapa yang mau ini bertanya atau menjawab, saya kasih nanti kalau bisa menjawab saya kasih permen misalkan ya. Nah itu kan katanya dengan tadi salah ya. Yang saya mau tanyakan di sini gimana cara memancing anak biar mau berinteraksi dari dalam dirinya itu, dan begitu saja. Ya, terima kasih terima kasih Bu Leli atas pertanyaannya. Untuk menghadapi anak seperti itu ya, kita ciptakan pembelajaran dulu, ya pembelajaran yang menarik. Di situ kan banyak pembelajaran, dan bikinlah kelompok, ya bikinlah kelompok. Nanti dari masing-masing anak terdiri, kita memilihkan tahu kemampuan anak kita. Oh yang pintar itu siapa, yang kita siapa, yang kira-kira nanti bisa stimulus temannya itu siapa, kita jadikan ketua, jadikan ketua dalam satu kelompok. Di situ kita kasih materi yang kita bahas, nanti temannya itu ya dia menjadi ketua, otomatis kita kasih pengertian, menggerakkan temannya. Kok nggak aktif dia bertanya, kan kita bikin soal bersama-sama, contohnya seperti itu, bikin soal bersama-sama berdasarkan pemikiran bersama-sama. Nanti kita ya yang kita arahkan kepada anak ya yang biasanya aktif itu biar bergantian temannya yang bertanya, seperti itu Bu. Jadi untuk permen benar tidak, mendingan kasih gambar senyum atau gimana bintang nanti disematkan di dinding tersebut tersebut di dalam kelas. Silahkan dibuat seperti itu ya, Atau ditempelkan di bacanya beliau satu dua gitu ya, kasih dulu ya penjelasannya. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu guru semua ya, presentasi dari saya menawi wonten kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan hari ini barokah, berkah semua. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.